Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab ke-17 tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga secara atraktif, dan membuatnya mudah diakses. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemegang kepentingan saat ini dan potensial serta publik secara umum. Karena itu, untuk sebagian besar, pertanyaannya bukanlah apakah kita akan berkomunikasi, tetapi lebih kepada apa yang akan dikatakan, bagaimana cara mengatakannya, dan kapan mengatakannya, kepada siapa, lalu seberapa sering kita mengatakannya. Seperti halnya contoh produk Lux yang isi pesannya adalah hanya dengan sedikit Lux Body Wash di Lux Beauty Puff, semakin cantik setiap hari dengan Lux. Berikutnya adalah komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan mengingat konsumen secara langsung maupun tidak langsung produk dan merek yang dijual. Intinya, komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana produk itu digunakan, mengapa produk itu harus digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan produk itu akan digunakan. Konsumen dapat mempelajari tentang siapa yang membuat produk dan apa tujuan perusahaan membuat produk dan merek itu, dan mereka bisa mendapatkan penghargaan atas usaha percobaan atau penggunaan produk tersebut. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan menghubungkan merek mereka dengan orang, tempat, acara, pengalaman, perasaan, dan hal lainnya. Mereka dapat berkontribusi pada aktivitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek, serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Untuk menciptakan komunikasi terhadap pelanggan dan calon pelanggan, perusahaan dapat melakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut disebutnya adalah bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah adanya iklan. Iklan merupakan semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. Kedua adalah promosi penjualan, yakni berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Tiga, acara dan pengalaman merupakan kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Keempat adalah hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu adalah beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Berikutnya ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung yaitu penggunaan surat, telepon, fax email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dengan prospek tertentu. Yang kedua adalah pemasaran interaktif, yakni adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran pelanggan, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Yang ketujuh adalah pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth, artinya komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang terakhir adalah penjualan personal, yakni adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan barang. Berikut ini adalah kerangka dasar komunikasi umum. Ini merupakan tabel 17.1 dari buku Kotler Jilid 2 yang ada pada halaman 175. Tabel ini menyebutkan berbagai kerangka dasar komunikasi, mulai dari iklan, yakni adanya iklan cetak dan tayangan, sampai ke penjualan personal, yakni diadakan bazar atau pameran dagang. Komunikasi perusahaan melampaui kerangka dasar khusus tersebut. Gaya dan harga produk, bentuk, kemudian juga warna kemasan, sikap dan cara berpakaian wiraniaga, kemudian dekorasi toko, alat tulis perusahaan, semuanya mengkomunikasikan sesuatu kepada pembeli. Semua kontak merek menghantarkan kesan yang dapat memperkuat atau memperlumah pandangan pelanggan tentang sebuah perusahaan.
Seperti yang diperlihatkan pada peraga 17.1 ini juga, bahwa kegiatan komunikasi pemasaran mempunyai andil dalam ekuitas merek dan mendorong penjualan dalam banyak cara. Bisa dengan menciptakan kesadaran merek, menghubungkan asosiasi yang tepat dengan citra merek dalam ingatan konsumen, menciptakan penilaian atau perasaan merek yang positif, dan atau memfasilitasi koneksi merek dengan konsumen yang lebih kuat. Tindakan tersebut juga dapat menggambarkan bagaimana peraga 17.1 ini, mulai dari iklan sampai ke pemasaran langsung yang merupakan program komunikasi pemasaran yang akan menguatkan atau memperlemah ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, citra merek, respons merek, dan hubungan merek dengan pelanggan tentunya. Berikutnya adalah model proses komunikasi. Pemasar harus memahami elemen dasar komunikasi efektif. Ada dua model yang berguna, yaitu model makro dan model mikro. Model makro proses komunikasi dalam peraga ini 17.2 memperlihatkan model makro komunikasi dengan 9 elemen. Dua elemen merepresentasikan pihak utama dalam komunikasi, yakni pengirim dan penerima. Dua elemen lainnya mempresentasikan alat komunikasi utama, yakni pesan dan media. 4 elemen merepresentasikan fungsi komunikasi utama, yakni penyandian, pengertian, respons, dan umpan balik. Elemen terakhir dalam sistem adalah gangguan atau noise, yakni pesan acak yang bersaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksud. Berikutnya adalah model proses komunikasi mikro. Model proses komunikasi mikro berkonsentrasi pada respons spesifik konsumen terhadap komunikasi. Berikut ini yang Anda lihat adalah peraga 17.3 yang ada pada buku Kotler halaman 177, di mana gambar ini yang merangkum 4 model hierarki respon klasik. Yang pertama ada model AIDA, yang kedua ada model hierarki pengaruh, ketiga ada model inovasi adopsi, dan yang keempat ada model komunikasi. Semua model ini mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku dalam urutan tersebut. Urutan belajar, merasakan, dan melakukan ini tepat ketika pemirsa mempunyai keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap mempunyai diferensiasi tinggi, seperti halnya produk mobil atau produk rumah. Urutan alternatif melakukan, merasakan, belajar, relevan ketika pemirsa mempunyai keterlibatan tinggi, namun menganggap tidak ada atau hanya ada sedikit diferensiasi dalam kategori produk tersebut, seperti produk tiket pesawat atau produk komputer pribadi. Urutan ketiga, belajar, melakukan, dan merasakan, relevan ketika pemirsa mempunyai keterlibatan rendah dan menganggap sedikit diferensiasi dalam kategori produk tersebut, seperti produk garam atau produk baterai. Dengan memilih urutan yang benar, pemasar dapat melaksanakan tugas perencanaan komunikasi dengan lebih baik. Untuk meningkatkan kemungkinan kampanye komunikasi pemasaran yang berhasil, pemasaran harus berusaha meningkatkan kemungkinan bahwa setiap tahap itu telah terjadi. Misalnya dari sudut pandang iklan, kampanye iklan ideal akan memastikan bahwa 1. Konsumen yang tepat terpapar pesan yang tepat, di tempat dan saat yang tepat. 2. Iklan itu menyebabkan konsumen memberi perhatian pada iklan, tetapi tidak mengalihkan perhatian pelanggan dari pesan yang dimaksud. 3. Iklan itu dengan tepat mencerminkan perilaku dan tingkat pemahaman konsumen terhadap produk dan merek. 4. Iklan itu memposisikan merek dengan benar berdasarkan titik perbedaan atau POD dan titik paritas yang diinginkan atau POP dan dapat diantarkan. Iklan tersebut memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek. Dan yang keenam adalah iklan tersebut menciptakan asosiasi merek yang kuat sehingga memberikan pengaruh ketika konsumen akan melakukan pembelian. Adapun untuk langkah mengembangkan komunikasi yang efektif dapat dilihat pada peraga atau gambar yang ada di sebelah kanan saudara. Mulai dari mengidentifikasi pemirsa sasaran sampai pada mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Ini merupakan peraga 17.4 yang ada di buku Kotler halaman 179 jilid 2. Penjelasan setiap langkah dalam mengembangkan
melakukan komunikasi efektif pada pemasaran ini akan dijelaskan pada part 2. Silahkan menyimak.